Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Retnasari. Kali ini kita akan review materi mengenai flowchart, percabangan, looping, dan juga rekursif. Oke, kita langsung saja. Pertama kita review mengenai flowchart. Oke, kita langsung untuk review, kita ambil soal dari setiap pertemuan. Saya ambil hanya beberapa soal yang menurut saya ini harus dipecahkan secara algoritma. Oke, langsung saja kita ambil soal nomor 2 pada pertemuan ketiga. Di sini ada flowchart. Kita menentukan berapa sih harga yang tercetak jika yang di-input itu adalah 8 liter. Di sini ada flowchart. Kita ubah flowchartnya. Kalau misalnya kondisi inputnya tadi kan 8 liter ya, input 8 liter, harga berarti kan tadi harga per liter adalah 6.500, berarti 8 dikalikan 6.500. Berarti totalnya adalah 52.000. Nah, artinya jawabannya untuk mencetak harga yaitu sebesar 52.000. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut, soal nomor 3. Sama seperti yang tadi, di sini ada absen, tugas, UTS, dan UAS. Ada masing-masing nilai ya. Kita disuruh mencari berapa sih cetak nilai akhirnya. Kita langsung saja kita input, absen tadi 90, tugas 80, UTS 70, UAS 60. Kemudian kita hitung nilai akhirnya. Tadi ada persentase yaitu kalau untuk absen 20%, artinya sama saja dengan 0,2. Lalu untuk tugas 25%, berarti 80 dikali 0,25, ditambahkan dengan UTS 70 dikalikan dengan 25% atau 0,2, dan UAS yaitu 60 dikalikan dengan 30% atau 0,3. Berarti kita jumlahkan di sini hasilnya menjadi 73,5. Nah, ini pada saat kita memanggil nilai akhir maka hasilnya adalah 73,5. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Masih sama ya. Oke, di sini ada flowchart. Ini kan ada penginputan dulu ya. A, B, C. Kita berikan nilai A5, B4, C10. Kemudian ada kondisi supaya lebih mudah karena di sini ada pengkondisian, kita gunakan tabel bantuan. Oke. Kita input tadi A5, B4, C10. Syaratnya kan A lebih besar dari B. A-nya 5, B-nya 4, maka jawabannya adalah true, benar. Jika benar, maka yang akan dilaksanakan pernyataannya adalah kondisi yang benar. Tapi yang salah tidak dikerjakan. Nah, kita lakukan. D sama dengan A kali B kali tambah C, berarti 5 dikali 4 tambah 10. Hasilnya adalah 30. Pada saat cetak D, kita ambil nilainya yaitu 30. Maka jawabannya adalah E. Lihatnya dari sini nih alurnya, strukturnya. Oke, ini sama untuk soal nomor 5. Caranya sama dengan soal nomor 4. Kita gunakan tabel bantuan. Oke, ini kita input tadi ya, A sama dengan 5, B sama dengan 5, C sama dengan 10. Syaratnya A apakah lebih besar dari B? Jawabannya adalah false. Kalau false, pernyataan yang benar tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah pernyataan yang salah. Oke, berarti D sama dengan B kali C dikurangi A. Artinya 5 dikali 10 dikurangi 5. Jawabannya adalah 45 pada saat untuk mencetak D kita panggil yaitu 45. Maka jawabannya C. Sampai sini bagaimana untuk review flowchart? Jadi untuk flowchart sendiri yang perlu kalian perhatikan adalah alurnya. Oke, pertama alurnya, yang kedua ingat simbolnya. Oke. Simbol untuk terminal ini digunakan untuk start dan end. Sedangkan simbol jajaran genjang ini untuk simbol input output. Simbol belah ketupat ini untuk decision, di mana untuk menyatakan sebuah kondisi.
pasti kalau menyatakan sebuah kondisi atau penggunaan decision itu harus ada dua jawaban. Jawabannya dan jawaban tidak. Oke. Kalau yang bentuknya persegi panjang, ini merupakan proses, sebuah proses. Sampai sini paham mengenai flowchart? Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya mengenai branching. Oke, sebelum kita masuk ke analisa soal, saya ingatkan kembali mengenai bentuk-bentuk pengkondisian if yang dikenal di dalam Python. Yang pertama, if, di mana menyatakan hanya satu kondisi. Jika kondisinya salah, maka pernyataannya tidak akan dilaksanakan. Nah, bentuknya seperti ini kalau dalam bentuk flowchart. Lanjut, if else. Nah, perbedaannya dengan if, kalau if else pernyataannya dia ada kondisi yang menyatakan tidak. Berbeda. Kalau tadi kan if, kalau kondisinya tidak terpenuhi, udah berarti kan tidak melaksanakan pernyataan apapun alias diloncatkan. Tetapi kalau if else, jika kondisinya salah, dia akan melaksanakan pernyataan yang berikutnya. Ada dua kondisi, maka bentuk umumnya seperti ini. Jika kondisi benar, dia melaksanakan statement pertama, tapi kalau misalnya kondisinya salah, dia akan melaksanakan statement kedua. Lanjut, if, elif, else. Nah, kalau if, elif, else memerintahkan beberapa kondisi. Sebenarnya di sini ada filternya beberapa kondisi, tidak hanya satu kondisi saja. Jika kondisi pertama dianggap salah, maka dia akan melakukan pembacaan di kondisi berikutnya sampai mencari kondisi yang benar. Jika sampai terakhir pun juga salah, maka baru akan melaksanakan pernyataan yang salah. Maka bentuknya begini ya, bentuk flowchartnya. Jadi decisionnya tidak hanya satu. Lanjut untuk nested if. Nah, nested if ini merupakan pengkondisian bersarang, di mana if yang ada di dalam if itu merupakan pernyataannya. Kalau sebelumnya mungkin pernyataannya dalam bentuk proses, misalnya A dikali B atau pemanggilan print A. Nah, tapi kalau untuk nested if, pernyataannya bentuknya if juga. Jadi kalau misalnya dalam gambaran flowchart itu seperti ini. Contohnya bagaimana sih kalau misalnya if bersarang? Kayak ibaratnya kita mau beli pulsa. Contoh, kita udah zaman digital ya. Beli pulsa bisa melalui e-commerce. Contoh misalnya kita mau beli pulsa di Tokopedia. Di situ kita masukkan dulu nomor kita. Bagaimana sih sistem mengetahui bahwa nomor itu merupakan nomor Telkomsel, Indosat, atau XL, provider lainnya? Nah, itu ada pengkondisian di situ. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomornya. Yang diambil adalah 4 digit pertama. Lanjut. Setelah dimasukkan lagi, kita disuruh memilih jumlah pulsanya. Apakah jumlah pulsa sesuai dengan jumlah bayar? Belum tentu. Itu belum jawaban akhir. Nah, di sini ada pengkondisian. Pengkondisian lagi. Setiap provider pasti harganya berbeda. Pada saat kita memilih pulsa, misalnya pulsa beli yang 20.000. Kalau beli yang 20.000 artinya kan kita misalnya suruh bayar adalah 21.000. Tapi kalau misalnya kita beli yang 50.000, bayarnya juga 50.000. Nah, itu di situ pun juga ada pengkondisian. Jadi makanya di mana ini dikatakan kondisi bersarang. Jadi ada pengkondisian dan ada pengkondisian berikutnya. Untuk apa? Untuk menentukan kalau misalnya beli pulsa ya, berapa sih pembelian pulsa yang harus kita bayar? Lanjut. Kita bahas mengenai soal. Di sini soal nomor 2 di pertemuan keempat. Ini ada pengkondisian, ada potongan perintah if, elif, else, di mana kita disuruh mencari untuk mendapatkan nilai grade B. Perhatikan, di sini ada if nilai lebih besar sama dengan 80. Artinya nilai
yang ada di dalam kondisi ini kan lebih besar sama dengan 80. Berarti mulai dari 80, karena ada tanda sama dengan ya. Mulai dari 80 sampai dengan berarti atasnya 80. Tapi kalau secara logikanya yang namanya penilaian itu hanya sampai 100. Nggak mungkin sampai jutaan. Maka di sini saya masukkan ada 80 sampai dengan 100. Kemudian kondisi yang kedua, Elif lebih besar sama dengan 70. Artinya dari 70 sampai dengan 79. Kenapa 79? Karena 80-nya itu di kondisi yang pertama. Oke, ini berarti kan batasan atasnya adalah 79. Lanjut, kondisi yang kedua, nilai lebih besar sama dengan 60. Artinya dari 60 sampai dengan 69. Sama dengan yang tadi logikanya. Kenapa hanya 69? Karena 70-nya ada di kondisi sebelumnya. Oke. Untuk berikutnya, Elif nilai lebih dari sama dengan 40. Artinya berarti 40 sampai dengan hanya 59. Oke. Else berarti selain itu, kalau selain itu artinya apa? Di bawah 40. Di bawah 40 mulai dari apa? 39 sampai dengan 0. Berarti 0 sampai dengan 39. Nah, di sini kalau di soal kita disuruh mencari nilai grade B. Mana yang pencetakannya adalah grade B, yaitu di bagian ini. Oke, ini yang grade B. Berapa? Kira-kira antara nilai berapa untuk mencetak nilai grade B? Yaitu antara nilai 70 sampai dengan 79. Kita cari di bagian mana yang perkiraan nilai itu dari 70 sampai 79. 80 nggak mungkin. Untuk yang A ya, 80 nggak mungkin. 80 itu untuk grade A. 69 masuknya grade C. 81 sama grade A juga. 50 masuknya adalah grade D. Nah, ini 71. Baru masuk ke grade B. Lanjut. Soal nomor 5 pertemuan 4. Ada bentuk potongan perintah if. Oke, kita gunakan tabel bantuan supaya lebih mudah. Tadi total belanja berapa? 200.000. Kita kondisikan. Oke, kita if. Total belanja tadi ya, 200.000. Apakah lebih besar dari 100.000? True, jawabannya benar. Jika benar, maka pernyataannya yaitu diskon dan bayar kita laksanakan. Diskonnya 200.000 dikali 5% sebesar 10.000. Artinya bayarnya yaitu 200.000 dikurangin 10.000, yaitu jawabannya adalah 190.000 yang A. Sampai sini bagaimana untuk mengenai percabangan if? Jadi yang kalian perhatikan adalah kondisi lalu pernyataannya. Ingat, kalau pengkondisian if pasti selalu menggunakan operator relasi. Apakah itu lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Perhatikan di situ. Kalau kondisinya benar, maka akan melaksanakan pernyataan. Tapi kalau kondisinya tidak benar, maka dia akan melaksanakan pernyataan yang lain. Atau kalau misalnya di perintah if, hanya if saja ya, tidak akan melaksanakan pernyataan. Sampai sini kita lanjut review berikutnya mengenai looping. Kita lanjut di sini ada penggalan algoritma for I in range 2,9. Lalu kita disuruh perintahkan cetak I. Nah, nanti kira-kira variabel I yang ditampilkan itu yang mana? Oke, kita analisa dulu. Ini ada, perlu diingat ya, untuk for itu sudah dipastikan nilainya. I sampai apa gitu ya. Memang kalau sini kan perintahnya pakai range. Fungsi range sendiri itu akan menghasilkan list daftar loopingnya. Biasanya bentuk range itu ada 3 bentuk umumnya. Yang pertama itu ada nilai batas bawah, kemudian batas atas, dan juga interval. Nah, kalau ini hanya range 2,9 artinya hanya memberikan nilai batas bawah dan
batas atas. Tapi ada lagi, misalnya range 9. Itu artinya hanya memberikan range batas atasnya saja. Ada lagi yang mungkin menyatakan range 5, batas atasnya 50, intervalnya 5. Artinya itu dia loncat. 5, 10, 15, berarti keloncatan 5, interval. Oke. Nah, kalau misalnya range 2,9 artinya akan menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih bingung? Oke. Ini ya, tadi jawabannya berarti kan yang C. Saya jelaskan dengan tabel. Oke. Untuk list array, seperti di video sebelumnya, saya selalu bilang, list array itu dimulai dari nilai 0, isinya, nilainya. Oke, yang pertama adalah 0, kedua 1, ketiga 2, keempat 3, kelima 4, keenam 5, ketujuh 6, kedelapan 7, ke-9 8, dan ke-10 adalah 9. Kalau tadi dikatakan nilai batas bawah, tadi 2 ya, nilai batas bawah itu 2. Oke, nilainya di sini. Sedangkan batas atasnya 9. Batas atas 9. Untuk 9 berapa? 8. Artinya, yang akan cetak adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini paham? Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ini masih penggunaan range, cuman di sini cetaknya adalah I plus 1. Oke, kita langsung pakai tabel bantuan. Yang pasti karena di sini adalah range, udah ketahuan ya. Tadi kan saya sudah melihatkan juga tabelnya, yaitu ingat untuk nilai array, list array itu dimulai dari 0. Makanya sebenarnya yang cetak itu kalau misalnya range 10 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini 10. Oke, 10 range. Oke, lanjut. Di sini adalah perintah cetaknya I plus 1. Oke, kita tambahkan. Berarti kan I plus 1. I yang pertama adalah 0. 0 plus 1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu range yang kedua adalah 1. 1 ditambah 1 adalah sama dengan 2. Nah, lanjut sampai yang terakhir. Berarti yang tercetak pada saat perintah print yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut masuk ke soal nomor 3. Di sini kita menggunakan perintah while, ada kondisi X lebih besar dari 5. Ingat, kalau untuk perintah while, jika syaratnya terpenuhi, maka perulangan terjadi. Pernyataannya pun juga akan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, maka perulangan berhenti sampai situ. Kita gunakan tabel bantuan, itu lebih enak. Apabila nilai X adalah 9, berarti untuk yang pertama kita berikan nilai 9. Kita masuk, lanjut ke kondisi X lebih besar dari 5, 9 lebih besar dari 5, jawabannya adalah true, benar. Maka kita masuk ke pernyataan print X yaitu 9, lalu peubah di sini. Oke, 9 dikurangin 1. X yang baru menjadi 8. Nah, ini terjadi looping karena masih menghasilkan nilai true atau benar. Lanjut. 8 lebih besar dari 5, true, maka cetak 8. Nah, peubahnya 8 dikurangi 1, 7. Looping lagi, sekarang 7. Ini masih true ya. 7 lebih besar dari 5. Cetak X yaitu 7. Peubahnya sekarang menjadi 6. Lanjut. Looping lagi 6. 6 lebih besar daripada 5 sama dengan true, cetak X 6, kita ubah mundur 6 kurangi 1 5. Lanjut 5, di sini masih loop. Oke, masuk ke pernyataan 5 lebih dari 5 sama dengan false. Nah, kalau misalnya sama dengan false atau tidak terpenuhi syaratnya, maka berhenti sampai situ perulangan yang terjadi. Kalau kita perhatikan artinya yang dicetak apa? 9, 8, 7, 6. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, soal nomor 4, pertemuan 5. Ini masih sama seperti tadi, kita gunakan tabel bantuan. Kalau di sini adalah X, pertama kita berikan nilai yaitu 5. Syaratnya adalah 5 kurang dari 10, true. Kita cetak 5,
Peubahnya, kalau ini dinaikkan, 5 ditambah 1, 6. Oke, kita looping kembali, 6, masuk ke syaratnya masih true, cetak 6, peubah 7. Muter lagi, 7, ini masih true, kita cetak. Oke, berikutnya adalah 8, masih true, cetak 8, berikutnya adalah 9, ini masih true ya, 9, nah ini 10, nah 10, apakah 10 kurang dari 10? Sama dengan false, karena 10 itu harusnya sama dengan, tapi di sini adalah operator relasinya kurang dari, maka jawabannya adalah false atau salah. Maka berhenti sampai situ, looping terjadi. Oke, apa yang dicetak? Mana yang dicetak? Yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawabannya adalah E. Lanjut, soal nomor 5, pertemuan 5. Ini sama ya, menggunakan range. Oke, range-nya 5,10. Oke, lebih enak tadi menggunakan tabel bantuan. Range 5,10. Seperti yang sebelumnya dijelaskan di soal nomor satunya. Range 5, nilai atasnya adalah 5, batas bawahnya di range ke-10 adalah nilainya 9. Berarti yang akan tercatat adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini range loopingnya, tapi belum tentu yang tercetak karena di sini ada perintah pengkondisian if I is X. Kalau ya, break. Break itu berarti berhenti sampai situ. Perintah looping akan terhenti, dipaksa berhenti. Meskipun perulangannya ini masih terpenuhi, kayak gitu ya. Untuk print yang pertama yaitu 5. Nah, ini ada kondisi I is X, 5 adalah 8, salah. Kalau salah berartinya tidak dilaksanakan pernyataannya. Kemudian 6 adalah 8, masih salah, masih looping juga. 7 is 8, false juga. 8 adalah 8, true. Kalau true maka dilaksanakan perintahnya, yaitu pernyataannya apa? Break. Dipaksa berhenti loopingnya. Meskipun range-nya itu masih ada di bagian bawah, tapi kalau di sini sudah diperintahkan untuk dipaksa berhenti, maka berhenti loopingnya. Artinya yang tercetak adalah 5, 6, 7, 8. Jawabannya adalah yang A. Sampai sini bagaimana untuk perintah looping? Ya, mohon dipahami. Untuk for itu sudah pasti nilainya berapa kali perulangan itu sudah ketahuan karena ada for I, in sampai berapa gitu. Biasa pakai range. Berbeda dengan while. Kalau while itu menggunakan kondisi. Kalau kondisinya terpenuhi, masuk ke pernyataan dan looping pun masih terus terjadi. Sampai kondisinya tidak terpenuhi, maka looping pun berhenti. Itu untuk while. Kita lanjut untuk review berikutnya mengenai rekursif. Di sini saya hanya melakukan 3 pembahasan saja ya. Fungsi rekursif, kalau di slide kan ada satu lagi pangkat. Kalau pangkat pasti kalian sudah tahu. Di sini saya ambil hanya 3 saja. Yang pertama faktorial. Yang perlu kalian ingat, rumusnya untuk faktorial adalah fakt n sama dengan n dikali faktorial n min 1. Itu artinya contohnya misalnya gini, 3 faktorial. Artinya sama saja 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 itu sama aja dengan 3 dikali 2 dikali faktorial 1. Faktorial 1 itu sama saja dengan 1 dikurangi faktorial 0. Nah, faktorial 0 itu sama saja dengan 1. 1 kali 1 ya 1. Artinya, ya, ini sama saja dengan kalau 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Atau misalnya di soal ada 7 faktorial, ya udah tinggal dihitung. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu ya. Itu untuk faktorial. Ada lagi Fibonacci. Untuk Fibonacci, di sini rumusnya adalah Fibo n sama dengan Fibo n min 1 ditambah Fibo n min 2. Oke, perhitungannya kayak gini. Fibo yang pertama, nilai yang pertama adalah 0 ya. Di sini saya tidak menampilkan 0. 0 plus 1 sama dengan 1. Berarti 0,1,1. Oke. Ya.
Ini 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan terus berlanjut seperti itu untuk pemanggilan, untuk aritmatikanya. Contoh di sini untuk next yang berikutnya berapa jawabannya? Tadi kan dikatakan Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. F-1 berarti 89 ditambah Fibo n-2, mundur sebelahnya 55. Artinya 89 ditambah 55 yaitu 144. Maka di sini jawabannya 144. Jadi perlu diingat untuk bentuk umum Fibonacci adalah Fibo n sama dengan Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. Lanjut, berikutnya adalah menara Hanoi. Langkah penyelesaiannya 2 pangkat n dikurangin 1. Ini perlu diingat, 2 pangkat n dikurangin 1. Itu sudah dicontohkan adalah n merupakan jumlah piringan. Kalau jumlah piringannya 4, berarti langkah penyelesaiannya adalah 2 pangkat 4 dikurangin 1. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya 16. Dikurangin 1. 16 dikurangin 1, 15. Artinya ada 15 langkah penyelesaian. Oke, sampai sini bagaimana mengenai review. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.